الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه كما أمرت بالصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم كما عليه تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها العلماء الفضلاء والشرفاء والكرماء صاحب الفضيلة والسعادة شيخنا Tuan Guru Haji Habibur Rahman LCMA Mata'allah Bidulli hayatihi wa nafa'ana bidulli. amin. Segenap pengurus DKM Masjid Besar At-Taqwa, juga yang mulia asisten pemerintahan dan Esra Kabupaten Lombok Timur Ustaz Hadi Abdurrahman Takhur Rahman, Bapak Sekcam, para tuan-tuan guru, dan juga tidak lupa sahabat kami, guru kami, Mudir Grand Hero di Pancor, Akhuna Fillah Ustaz Dr. Ahmad Zainul Hadi. Kami dulu satu kelas waktu kuliah di Jakarta. Hanya beliau sukses ilmunya, sukses dagangnya. Kalau saya main di pinggir-pinggir saja. Dan juga ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Besar At-Taqwa Wanasaba Lombok Timur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat bahagia, senang malam ini berada di tengah-tengah calon-calon penghuni surga. Amin. Amin ya Allah. Kenapa kita bahagia di tengah-tengah penghuni surga? Insya Allah yang di depan penghuni surga, Amin. yang di belakang penghuni surga, ada yang di atas. Iya, ada. Yang di atas juga penghuni surga. Karena Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi kabar gembira kepada kita. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk surga. Insya Allah semua jamaah Masjid At-Taqwa masuk surga. Amin. Mana kotak-kotaknya? Insya Allah semua penghuni surga kita berbahagia dulu. Alhamdulillah. Walaupun Rasul lanjutkan sabdanya, illa man haba, kecuali yang enggan, yang tak mau.
kemudian bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, apakah ada orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Ada. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang dia taat kepadaku dia masuk surga. Yang dia tidak mau ikut Nabi, tidak mau mengikuti ajaran Nabi, tidak bersungguh-sungguh menegakkan sunnah-sunnah Nabi, faqad aba. Orang-orang yang demikian yang tidak mau masuk surga. Ini jelas, masya Allah, lihat wajah-wajahnya terang benderang, lampunya terang, wajahnya sejuk-sejuk semua. Alhamdulillah, asetnya baru dipasang. Alhamdulillah. Kekuatan iman, ayah dan ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ini membuat kita semua semakin cinta dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Cintanya jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Maunya cinta kita berbalaskan. Maka orang yang ingin cintanya terbalaskan, dia buktikan cintanya. Mana bukti cintamu? Memenuhi panggilan Allah adalah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah adalah bukti cinta kita kepadanya. Yang cinta Allah dan mau ikut Rasulullah, cintanya palsu. Yang cinta kepada Rasulullah dan mau ikut Rasulullah, cintanya juga palsu. Maka Allah firmankan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu Masya Allah." Ini tawaduk semua ini ya. Jangan takwa, tidak mau kelihatan kayak penghafal Quran, makanya tawaduk. Kalau tawaduk, kalau orang suka tawaduk itu sama tawaduknya. Gak tawaduk katanya. Ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah, Allah firmankan kepada Rasulullah, "Qul, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, in kuntum tuhibbuna Allah, wahai jamaah taqwa, wahai jamaah munasabah, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian cinta kepada Allah, buktikan. Tapi ini ittiba' kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah ittiba' kepada Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka yang datang malam ini ke Masjid At-Taqwa, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang selama ini matanya dipakai melihat yang tidak baik, insya Allah diampuni oleh Allah. Yang tangannya menyentuh yang bukan haknya, mengambil yang bukan hak, diampuni oleh Allah. Amin. Yang pernah makan meminum yang tidak halal, diampuni oleh Allah. Yang kakinya pernah melangkah ke tempat maksiat, diampuni oleh Allah. Dengan syarat kita mohon ampun kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya Rabbal. Boleh saya tanya, siapa yang hadir di sini yang dosanya sedikit? Oh, mungkin salah tanya. Siapa yang hadir di sini yang tidak punya dosa? Apa? Ada? Masya Allah. Kalau ada saya mau cium tangannya. Kalau ada yang berani angkat tangan
jangan-jangan malaikat langsung tulis dosa saya. Kenapa dia tetap berdosa? Tapi bahagia yang naik mobil, yang naik motor, yang jalan kaki, tadi berwudu, lalu sholat berjamaah, dia beristighfar, dia baca kalimat thayyibah, dia belajar, dia bersolawat, sekarang dia beriktikaf di masjid ini, dia pantang saudara-saudaranya dengan senang. Insya Allah karena ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah diampuni dosa-dosanya. Pulang insya Allah dibersihkan semuanya. Amin ya Rabbal. Dari tadi kita amin terus ya. Di sini amin dulu. Ya kalau semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi Tuhan guru kita, Tuhan Guru Haji Habibur Rahman menyebutkan jadi ormas, orang masjid. Saya alhamdulillah kami di daerah Depok tentu ada namanya Hamas. Bukan hanya di Gaza, Palestina ada Hamas, di Depok di tempat kami juga ada Hamas. Apa itu Hamas? Himpunan anak-anak masjid dan musola. Kenapa? Karena selama ini masjid seringkali diisi hanya oleh orang-orang tua. Betul. Jadi kira-kira banyak orang tua apa anak-anak muda? Tua. Lebih banyak yang muda atau yang tua? Tua. Yang tua pun mengaku muda. Allahu Akbar. Himpunan anak-anak masjid dan musola. Kenapa? Tadi sekali lagi masih banyak masjid-masjid musola yang hanya diisi oleh orang-orang tua. Kemana anak-anak mudanya? Kalau ditanya mana anak-anak muda, jawabannya keren. Karena kami memberi kesempatan Allah buat orang-orang tua. Dikira orang tua banyak dosa kalinya. Allahu Akbar. Kita ingin sekarang alhamdulillah di bawah pimpinan Tuan Guru kita, Tuan Guru Habibur Rahman, insya Allah masjid ini makin makmur. Kalau orang tua ke masjid wajar, orang tua ke masjid memang sudah waktunya. Kalau ada orang sudah tua tidak mau ke masjid juga nekat namanya. Tapi kalau anak-anak muda, anak-anak remaja ke masjid dia hebat. Kenapa? Mungkin sebenarnya dia masih ingin banyak main, nongkrong-nongkrong di jalan, kebut-kebutan, tapi dia senang berada di rumah Allah. Wa syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Insyaallah termasuk anak-anak muda yang senang ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Tidak berkumis, berjenggot tipis, rajin ke masjid walaupun kantong tipis. Semangat anak-anak ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan Isra dan Mi'raj ini sesungguhnya bukan kita bicara, saya mungkin tidak bicara dari urut ke urut, tapi hanya ingin mengingatkan diri kami dan kita semua, ayo kembali ke masjid, makmurkan masjid. Tadi Tuan Guru sudah mengatakan Allah memperjalankan Rasulullah dalam perjalanan Isra di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ila masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Maka insya Allah kalau masjidnya makmur, insya Allah daerahnya makmur. Kenapa? Orang yang memakmurkan masjid tanda imannya.
Jangan sampai kita masuk yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa masajiduhum amiratun bil bina wa qulubuhum khaliyatun anil huda. Nanti ada masanya, masjidnya megah, masjidnya mewah, masjidnya keren, tapi sayang, orang-orang yang ada di sekitar masjid hatinya kosong dari petunjuk Allah. Akhirnya yang azan dia, yang pukul betul dia, yang azan dia, imamnya dia, yang komat dia juga makmumnya. Ini keren kata poli, sekali sholat banyak kayak gini ya. Ini setiap kali begini. Insyaallah. Allah. Setiap hari seperti ini, amin. Allahu Akbar. Lihat mulai besok subuh. Kira-kira subuh besok masih banyak kayak gini atau tidak? Ya, banyak. Siap. 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 Allahu Akbar. Semangat semua yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin lihat. Mungkin Ustaz Dr. Zainul Hadi sudah tahu bagaimana dulu di daerah Ciputat pernah terjadi danau jebol banjir. Itu Masya Allah, yang selamat apa? Masjid. Yang selamat siapa? Orang yang selamat di masjid. Tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh, lihat masjid masih bisa berdiri kokoh. Dan hari ini saudara-saudara semua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah nasabah yang nasabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita di Gaza di Palestina, masjid mereka dibombardir, masjid mereka dirobohkan. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita menjadi syuhada, berapa banyak mereka yang terluka. Bahkan terakhir saya lihat video, ada seorang anak gadis yang kakinya terluka, rumah sakit sudah tiada, obat-obatan tiada. Akhirnya apa yang dilakukan? Ayahnya di dapur rumahnya mengamputasi kaki anaknya. Tidak lagi pakai obat bius, tapi anaknya tetap dalam keadaan salah. Dalam keadaan salah. Ada seorang ibu yang anaknya terluka, dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dengan izin dokter dia pulang mengambil sesuatu, sampai lagi ke rumah sakit. Rumah sakitnya sudah roboh, dokternya sudah meninggal, anaknya pun ikut wafat juga sebagai syahid di situ. Ikhlas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lihat orang-orang Gaza, mereka masih melaksanakan sholat berjamaah. Mereka masih tetap sholat di puing-puing masjid yang tersisa. Mereka masih kokoh imannya. Mereka bersabar dengan keadaan yang ada. Alhamdulillah. Qadarullah, maaf lahir batin. Saya 3 kali merapat sholat di Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi di luar pagar besar itu, yang jaga adalah tentara Zionis Yahudi Laknatul Alaihim. Mereka dengan tank yang siap tempur, mereka dengan senjata-senjata lengkap di tangan mereka jaga. Lalu kemana orang-orang Palestina? Mereka hanya dengan pentungan senjata. Susah, bahkan orang Gaza tidak bisa masuk ke Al-Quds Yerusalem itu. Perjuangan untuk sholat kita di sini. Sekarang apa yang menghalangi kita sholat berjamaah? Betul. Apakah ada polisi yang menghalangi? Tidak, malah polisinya dari masjid. Polisinya malah bikin perang buat kita. Dan kita senang sekarang banyak polisi yang hafal Al-Quran. Banyak polisi yang membaca Al-Quran dengan fasih. Bersama-sama masyarakat kita jaga keamanan kedamaian kita.
Tidak ada yang menghalangi kita sholat berjamaah. Paling cuma satu alasan kalau kenapa nggak berjamaah, al-malasu. Bahasa Mesir atau bahasa mana? Apa alasannya? Al-malasu. Akan kita kenal di mana-mana kumandang suara azan menggetarkan bumi. Kita dengar, tapi sayang kadang hati kita belum tersentuh memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada juga yang dengar ada stres, ya ada lagi. Nah, orang yang model begini biasanya orang yang sholatnya sering di awal waktu, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu nanti. Kalau melihat jam sholatnya sama asar itu berapa ya? Subuhnya berapa ya? Tapi sebenarnya Allahu Akbar. Ayat bunda ikhwan semuanya. Ayo kita kembali ke masjid. Lihat, ada giung politik Yahudi. Ada giung politik Yahudi. Kalau jamaah subuh umat Islam sudah seperti jamaah Jumat mereka, Anda badai kebangkitan Islam. Lihatnya dari mana subuh saat dingin, saat orang lelah dalam keraguan, dia penuhi panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia penuhi Allah Maha Besar, Engkau Maha Besar ya Allah. Dia tinggalkan kantornya, dia tinggalkan gelahnya, dia tinggalkan segalanya. Dia besarkan Allah, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi Allah adalah Tuhannya. Dia hidup karena dihidupkan oleh Allah. Dia dapat rezeki karena diberi rezeki oleh Allah. Dia masih sehat karena Allah yang memberi sehat. Kadang kita lupa dunia dicari, dikejar mati-matian, bahkan keburu mati sebelum dapat hasilnya. Lupa dia kejar dunia habis-habisan. Dia menurutkan hawa nafsunya. Dia jaga kekuasaannya. Dia ingin terus punya wewenang apapun. Supaya dimuliakan oleh Allah. Lupa kalau lupa sama Allah, rugi dan maka yang dimuliakan oleh Allah. Ayo kita kembali ke masjid, makmurkan rumah Allah. Insya Allah kalau masjid surau-surau kita makin makmur, daerah kita akan makin makmur. Kenapa? Memakmurkan rumah Allah, anda mereka bertakwa kepada Allah dan janji Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau penduduk daerah itu sudah beriman bertakwa kepada Allah, keberkahan dari langit dan bumi akan kami limpahkan. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
bahwa peristiwa sholat Mi'raj itu mengingatkan kita. Bahkan ayo ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, cita-citakan dalam diri kita semua insya Allah bisa berziarah, bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjid Nabawi, insya Allah semua bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin ya Allah. Semua jamaah takwa bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Mau berangkat haji? Mau. Mau berangkat umroh? Mau. Sudah kapan? Ayo dapat. Kalau uang itu Anda dapat sama Allah. Lewat apa? Sujud-sujud kita datang ke rumah Allah. Hari ini ingat catat baik-baik. Hari ini kita ada di Masjid Al-Aqsa. Insya Allah waktu berikutnya kita akan ada di Masjidil Haram. Insya Allah. Guru kami Kiai Kami Ilham kita sampaikan kalau mau berangkat haji berangkat dulu berangkat. Mau tahu jalan? Mau. Setiap malam baca tasbih 100. Bisa? Insyaallah. Setiap malam baca tahmid 100. Ini kalau mau cepat. Setiap malam baca tahlil 100. Setiap malam baca takbir 100. Siap? Insyaallah. Bisa? Insyaallah. Dan nabung setiap bulan 2 juta. Kira-kira berat mana membaca tasbih, takbir 100 dengan nabung 2 juta? Tidak ada yang berat. Hah? Tidak ada yang berat. Berat mana? Allahu Akbar. Saya alhamdulillah bisa keliling Indonesia karena membaca tasbih. Subhanallah. Saya bisa keliling beberapa negara karena tasbih. Saya bisa haji, bisa umroh karena tasbih. Saya bisa sholat di Masjidil Aqsa karena tasbih. Insya Allah semua ikhwah cita-cita kita bisa terwujud kalau kita terus bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang 2 juta, 5 juta, 10 juta cepat habisnya. Tapi kalau kita banyak berzikir kepada Allah, insya Allah bisa membuka rezeki buat kita. Amin ya Rabbal. Makanya jangan gara-gara amplop uang sedikit disuruh milih apa? Calon tertentu kemudian merasa sudah senang. Dapatnya 200-300 ribu bisa sengsara kemudian. Pilih sesuai hati nurani. Sebelum masuk ke bilik suara, berpikir dulu, berdoa dulu, mohon petunjuk Allah, lalu pilih sesuai hati nurani kita. Insya Allah. Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh pakai yang 2? Boleh. Pakai yang 3? Boleh. Setuju? Insyaallah setuju. Yang setuju jangan pulang. Saya sudah lama. Ya semua yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian apa? Selain dari masjid ke masjid, semua yang dimuliakan oleh Allah. Subhanallah asma bi abdihi lailan. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadinya malam hari. Laila artinya malam. Makanya kalau ada perempuan namanya Laila perempuan. Perempuan yang senang bangun. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah 24 jam dalam satu hari. Jangan sia-sia. Jangan sia-sia. Hidup kita sebentar. Nanti kalau sudah masuk alam akhirat, kita mengatakan illa asyiyatan al-duhaha. Di dunia kita cuma sesorean sebagian saja, sebentar. Kita hari ini bersama di Masjid Al-Taqwa ini duduk merenung sebentar. Kita masih ingat 10 tahun yang lalu apa yang kita lakukan. Ingat waktu masih jadi camat. Ingat waktu Tuhan Guru masih ada di Mesir. Ingat waktu pangkat kita apa. Ingat waktu kita remaja. Sekarang kita duduk, kita masih bisa membayangkan. Kita masih ingat saat kita kanak-kanak. Kalau kamu dulu
suka main hujan-hujanan, kalau pesawat terbang lewat teriak-teriak. Minta uang. Minta uang. Apa juga itu ya? Cuma saya yang kedua. Kalau begitu kita masih ingat menunjukkan apa? Dunia ini tidak lama, ikhwah, ayah, bunda, saudaraku. Dunia tidak lama, 60-70 tahun. Ada yang lebih, bahkan ada yang kurang daripada itu. Ingat, alam kubur lebih lama daripada hidup ini. Mereka yang sudah wafat 100 tahun yang lalu sampai hari ini belum kiamat, berarti di alam barzakh sudah 100 tahun. Mereka yang sudah wafat 1000 tahun yang lalu sampai sekarang belum kiamat, 1000 tahun menjadi alam barzakh. Nanti saat kita mati, kita tidak tahu saat kematian kita berapa lama lagi kiamat akan datang. Yang jelas semua pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Yang bilang mati, mati kita semua. Lalu kalau sudah mati di alam barzakh, berapa lama kita nggak tahu. Bisa jadi alam barzakh kita lebih lama daripada hidup kita di dunia. Terus apa yang kita rasakan di sana? Cuma ada dua, nikmat kubur, azab kubur. Yang di dunianya dia taat, insya Allah alam barzakhnya, alam kuburnya dibahagiakan oleh Allah. Tapi buat mereka yang di dunianya tidak ikut ilmu, tidak mau belajar, tidak mau berpikir, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, siap-siap ada di alam kubur. Dia mendapat siksa. Ada hadis Nabi, Rasul pernah mengetahui ada orang yang dikubur sedang disiksa, la yu'adzabani min kabirin. Disiksanya bukan karena perkara besar, tapi apa? Ada yang suka namimah, mengadu domba. Nah, ini banyak sekarang kejadian lewat WA, lewat potongan-potongan video, lewat tulisan-tulisan, lewat spanduk-spanduk. Kadang-kadang terjadi perpecahan, provokasi dari situ. Makanya hati-hati kalau men-share sesuatu. Nabi mengadu domba, orang yang mengadu domba disiksa di kubur. Yang kedua siapa? Ada orang yang disiksa di kubur karena apa? Maaf buang air kecil tidak istinja di ban mobil, di bawah pohon, di gang jalan. Itu biasanya laki-laki. Kalau perempuan ada yang begitu, apa yang dimuliakan oleh Allah baru alam kubur. Dan ingat alam kubur pun ada apa? Di antaranya ada yang disebutkan itu ada apa juga perempuan bagi ibu mohon maaf. Seperti diceritakan dalam perjalanan di sekolah Nabi melihat ada seorang wanita yang mana payudara mereka sedang dicabik-cabik oleh ular yang ganas. Nabi tanya sama malaikat Jibril, siapa mereka? Allawati yang nakna, auladahunna, albanahunna. Salah satu siksa kubur di antaranya buat wanita adalah apa? Buat wanita dicabik-cabik ular yang ganas. Payudara mereka dicabik-cabik oleh ular. Siapa mereka? Mereka yang punya anak tidak mau menyusui anaknya sendiri. Mungkin di sini tidak ada, tapi daerah yang lain ada wanita setelah melahirkan anak karena dia bekerja, karena dia aktif dalam sosial media supaya tubuhnya tetap menarik, supaya tetap cantik. Kadang-kadang tidak mau menyusui anaknya. Anaknya tidak disusui, tapi bapaknya boleh. Ya semua yang dimuliakan oleh Allah, ada siksa kubur. Maka hebat para ibu ketika bagaimana susui anaknya.
Kalau bisa lain jam lain 2 tahun secara sempurna. Allah Akbar supaya tidak stunting. Dari mana? Mulainya dari ASI, makanya ibunya harus sehat, ibunya harus kuat, pikirannya tenang. Insya Allah anaknya akan mendapatkan juga yang baik, yang halal, yang baik. Insya Allah tumbuh berkembang dengan baik. Bapak Ibu, dunia mungkin 60-70 tahun. Lihat nanti alam kubur lebih lama, lalu alam akhirat khairun wa abqar. Ingat, jangan sampai tertipu oleh dunia. Banyak orang ingin cepat kaya, banyak orang ingin cepat dapat jabatan, banyak orang ingin kekuasaan, banyak orang ingin mendapatkan sesuatu, tapi tidak dengan jalan yang benar. Dia lupa kalau dia gak taubat dan dia asyik menikmati kejahatan, asyik menikmati kezaliman, asyik dia menikmati sesuatu yang tidak haknya. Lihat nanti alam akhirat lebih lama daripada dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo mulai dari mana? Hidupkan malam kita, jangan sia-siakan. Peristiwa besar terjadinya malam hari Isra Mi'raj, malam hari Al-Quran turun juga malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kemudian yang dimuliakan oleh Allah, hidupkan malam dengan apa? Sholat tahajud. Kalau kita besar punya masalah, punya harapan, sekarang gimana? Bangun malam. Kalau lihat mereka wajahnya pemain malam, senang bangun, kan bagus jamaah takwa selesai Isra Mi'raj, niat nanti malam mau bangun. Malaikat sudah lihat kayaknya bukan, sudah bangun diikuti ke belakang. Dari belakang mundurkah dia, sholat dia, munajat dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa keberkahan hidup kita mulai dari mana? Malam hari hidupkan dengan ibadah kepada Allah. Bukan hanya sepak bola kita tonton, bukan hanya main game buat anak-anak kita, bukan hanya nongkrong-nongkrong di warung kopi, bukan hanya menghabiskan malam dengan sia-sia, tapi usahakan malam kita bersama dengan Allah, munajat, berzikir, berdoa. Ya Allah, 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 ya ya Allah, ya Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayat rabbuka maqaman mahmuda. Yang ingin kedudukan mulia, yang ingin dapat kedudukan terpuji di sisi Allah, siapapun dia, petanikah, gurukah, pejabatkah, ulamakah, siapapun, fatahajjad bihi, bangun malam, insya Allah. Walau rakaat ini, walaupun waktunya hanya 2 rakaat, bangun malam 2 rakaat. Bisa tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dulu Al-Imam Ali Zainal Abidin sampai 1000 rakaat. Kok bisa 1000 rakaat? Ya, beliau kalau sholat nikmat khusyuk 2 rakaat, senang bahagia. Sholat lagi kenapa senang? Kayak kita minum kopi nyaman, enak. Kita minum, pulang lagi nggak? Mau pulang lagi nggak? Maksudnya kode ini. Mulai lagi, minum lagi, senang lagi, besok pulang. Begitulah orang yang sholatnya nikmat, yang sholatnya khusyuk. Kalau dia merasakan bahagia, pasti nggak merasa berat. Ada azan kumandang azan Allah, aku senang aku dipanggil oleh-Mu ya Allah.
dia sholat dengan nikmat, Allahu Akbar, sholatnya dia lakukan dengan khusyuk, wudhunya baik, dengan sholat yang nikmat, Allahu Akbar. Lihat orang-orang yang sholat ini luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sholat, ayo apa? Sholatnya berwudu dulu, wudu. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nanti orang-orang yang sholat dengan wudunya diharapkan wajah yang terjaga, pandangan matanya pandangan yang terjaga, tangan yang terjaga. Dia nggak mengambil hak orang lain, dia nggak mengambil yang bukan miliknya. Kenapa? Diwudukan. Masa dia angkat tangan Allah Akbar yang tadi itu masih mengambil hak orang lain, tidak bisa lagi. Kakinya dia langkahkan ke tempat-tempat yang baik, insya Allah karena wudhunya. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat-nikmat kita bersih-bersih saat kita wudhu, apalagi sholatnya masya Allah, pakaiannya indah, pakaiannya rapi. Tanggal 11 APK sudah tak boleh ada. Maka jangan lupa kaos-kaosnya ada paslon, kaos-kaos yang ada calon legislatif jangan dipakai sholat. Baliho yang copot, ya. Ini mau sholat lihat paslonnya. Kita semua yang dimuliakan oleh Allah, kita ayo hidupkan malam-malam kita. Maka kita niatkan sebentar lagi kita berdoa. Semua yang dimuliakan oleh Allah, niat nanti malam kita mau bangun untuk sholat tahajud. Insya Allah. Apa artinya badan sehat? Apa artinya kita punya fasilitas bagus, tapi gak banyak sujud, gak banyak dekat-dekat sama Allah? Baju bagus pakai kondangan, baju mahal-mahal pakainya cuma sekali-sekali. Harusnya yang mahal sering dipakai sayang-sayang, kalau nggak dipakai. Jadi boleh besok di minggu pakai mukena. Apa namanya mukena kalau itu? Telepon. Nah, pakai telepon. Beli sajadah yang mahal 2 juta, 3 juta. Orang ini ya supaya hidupnya lama. Sayang dong. Masa beli mahal-mahal pakai sedikit sebentar. Allah baik, hidupkan malam kita. Anak-anak muda, jangan habiskan malam dengan sia-sia. Kirim air, ngobrol sama diri jelas. Mabuk-mabukan, musik yang kemudian mengundang berdoa bukan tidak boleh. Tapi ayo hidupkan malam-malam kita. Mendingan kalau sudah malam tidak ada kegiatan lain, istirahat tidur, buat apa? Nanti malam kita mau bangun. Raya orang-orang beriman sulul lain, dan Allah sudah menjanjikan dalam hadis qudsi kalau ada orang yang berdosa minta ampun, diampuni dosanya. Ada orang yang minta dia punya hajat sama Allah, nanti dikabulkan hajatnya. Yang belum punya jodoh ketemu jodohnya. Yang ingin punya anak soleh-soleha, anaknya soleh dan soleha. Yang ingin usahanya barokah, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra dan Mi'raj ini juga menggambarkan kepada kita tentang apa? Tentang perjuangan. Kita ini bahagia di Indonesia, di Wonosobo ini kita bisa beriman karena dakwahnya Rasul. Mekah Madinah jauh dari kita, naik pesawat 9 jam lebih lama. Kalau berangkat ongkosnya mahal, kita bersyukur Islam sampai ke sini dan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena dakwahnya Rasulullah, beliau ajarkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ajarkan tabi'in, terus sampai tuan guru kita, sehingga Islam bisa sampai kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi lihat perjuangannya luar biasa. Nabi ketika mendakwahkan tentang Islam, Nabi dihina, dicaci maki, diintimidasi, diperlakukan dengan keji.
Ketika masih ada Sayyidah Khadijah, ada yang menjaga beliau. Masih ada Abu Thalib, ada yang menjaga beliau. Ketika keduanya wafat, semakin menjadi-jadi kekejian orang-orang musyrikin. Kotoran kontak ditaruh di tangan di kepalanya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menjadi target pembunuhan. Jadi dakwah dicegah. Nabi berangkat ke Taif bukan disambut dengan gembira, malah dilempari batu berdarah-darah. Tapi ingat, Nabi ketika malaikat menawarkan, aku diperintahkan oleh Allah memenuhi apa yang kau mau. Apa saja? Apakah aku lemparkan gunung ini kepada mereka? Nabi bilang, wa innahum la ya'lamun. Hari ini mereka belum paham, mereka belum mengerti, tapi insya Allah nanti ada keturunan mereka yang beriman. Artinya terus dakwah itu berjalan untuk mewujudkan sesuatu yang baik, butuh perjuangan dan pengorbanan. Siapapun kita yang punya cita-cita mulia tidak begitu saja akan tercapai, pasti harus ada perjuangan dan pengorbanan. Maka hari ini belajarlah kita dari Rasulullah SAW, terus berjuang, terus berkorban, dan terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, istiqomahlah kalian. Tidak akan orang-orang sesat itu bisa membahayakan kalian jika kalian sudah mendapat petunjuk Allah. Kepada Allah lah semua akan kembali. Nanti Allah akan sampaikan tentang apa-apa yang sudah kita lakukan. Insya Allah yang istiqomahnya akan selamat dan berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan kepada kita, dan insya Allah sisa umur kita, insya Allah sisa umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam keadaan taubat, kita dalam keadaan taat, dan insya Allah nanti meraih husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengundang insya Allah besok kita dulu di Pondok Pesantren Robbani di tempat guru kita Tuan Guru Habibur Rahman Hersi, insya Allah jam 8 pagi. Mudah-mudahan bisa ketemu. Atau kalau enggak, kami undang datang ke Sentul Bogor, Jawa Barat. Cepet kok ya. Tadi saya dari Jakarta 10 menit.